Jadi tahun 2008 setelah saya menjadi ketua prodi, memberanikan diri datang ke SMA untuk promosinya adalah branding dengan olahraga. Jadi kalau kita datang ke SMA, pasti SMA nanya, impact-nya buat kita apa sih? Jangan-jangan Bapak cuma cari mahasiswa doang nih ke sini. Nah, Halo Kak Ricu semuanya, balik lagi bersama saya Rici Wijaya di YouTube channelnya saya pastinya. Dan kali ini masih bersama saya di segmennya Rich Talk. Dan topik yang kita bahas kali ini adalah perihal bisnis atau membangun bisnis. Sudah hadir bersama kita semua ada Bapak Abu Bakar Arif. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Salam kenal nih Pak. Iya. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa Pak Abu Bakar ini salah satu dosen juga di Universitas Trisakti ya Pak ya. Terus juga bangun bisnis. Dulu juga pernah ikut gabung di tim manajemen artis. Manajemen artis. Mungkin bisa nanti kita cerita. Jadi Pak Abu ini punya bisnisnya, untuk lini bisnisnya mungkin boleh dikatakan banyak nih. Kita tolong koreksi kalau saya keliru nih Pak. Ada mulai dari konveksi, Ya, Navigo. betul. Navigo. Ya. Terus juga ada yang kedua kaitannya dengan franchise untuk minuman. Minuman. Itu haus ya. Terus yang ketiga Toko sport. ya Pak ya. Jadi jual sepatu untuk futsal, sepak bola, running, terus kaos olahraga juga, dan bag juga ada. Terus ada juga kos-kosan khusus perempuan. Ya, Nah, jangan lupa makanan dan frozen. Oh iya, frozen food, benar. Dia juga punya usaha frozen food. Terus juga yang terakhir baru kemarin beberapa bulan lalu itu open, ya ada Jam Coffee. Nah, bahkan denger nih itu bakal ada nanti buka lagi tempat baru. Amin. Oke. Nah, bisa cerita nih Pak kepada kita semua asal muasal dari membangun bisnis seperti apa, tapi sebelum bangun bisnis mungkin kegiatan yang lain seperti kayak menjadi dosen, sama kok bisa nih Bapak tiba-tiba terjun di tim manajemen artis. Yang mana dulu nih Pak? Dosen dulu atau tim manajemen artis dulu? Itu hampir bersamaan. Oh, Hampir bersamaan. Jadi memang awalnya itu kan dulu kebetulan saya aktif di Ormawa, tapi bidangnya adalah olahraga awalnya. olahraga. Tapi ada seni dan budayanya juga, sehingga pada waktu itu kita sering mengadakan acara, seminar dan seterusnya. Gitu. Dari situ setelah saya lulus, kebetulan ya sebelum lulus itu tetangga saya itu ada seorang artis, itu grup Power Slave dari Semarang. Oke, Akhirnya berkenalan dengan seiringnya waktu, akhirnya saya kadang-kadang membantu karena background saya accounting, jadi bantu-bantu untuk misalkan ada event-event itu biasanya ngurusin duit lah dikit-dikit. budgetnya, anggaran Ya, gitu ya Pak ya. Nah, habis itu akhirnya saya dengan salah satu anak band Power Slave itu, walaupun udah tua tetap aja disebutnya anak band gitu ya. Walaupun umurnya udah waktu itu ya 25 tahun, tapi tetap aja disebutnya anak band gitu ya. Jadi kita membuat yang namanya production house, atau lebih tepatnya bergerak di bidang entertainment. Jadi penyedia alat-alat musik, misalkan sound system. Akhirnya kita memanajemenin salah satu band, itu namanya Slogi. Slogi itu akhirnya bermetamorfosis menjadi Stinky. Jadi Slogi itu adalah band panggung, setelah rekaman jadi namanya berubah Stinky. Jadi Andre Tolani itu dulu kenal saya masih muda banget. Masih sering naik motor, sama sering naik mobilnya Suzuki Hijet. Nah, gitu. Itu awal mulanya. Awal mulanya Pak, jadi Anda jadi dosennya nih Pak. Nah, setelah itu saya lulus sebenarnya lulus saya 94. Cuma dari 93 saya di kantor akuntan publik. Nah, dari akuntan publik muter-muter, akhirnya saya di perusahaan jatuh ke perusahaan Planeta Komunikatama. Nah, itu di bidang advertising. Makanya sejalan dengan saya mendirikan entertain itu. Iya. Jadi kalau pagi ngantor, setelah itu kalau udah mulai sore itu ke studio. Oke. Jadi untuk bikin-bikin kegiatan-kegiatan di bidang entertainment. Nah, 96 saya tiba-tiba aja sih,
ke kampus pengen legalisir. Akhirnya ketemu Pak sekarang Profesor Bambang Sudaryono, nawarin nih jurusan akuntansi ada lowongan nih jadi dosen, coba masukin. Nah, akhirnya saya memasukkan. Padahal datang cuma hanya untuk legalisir, malah ketangkep. Karena kurang dosen laki katanya waktu itu. Waktu itu. Sampai sekarang juga kurang dosen laki-laki, Pak. Gitu. Oh, jadi itu dasarnya awalnya ketika Bapak mulai untuk pertama di tim manajemen artis, lalu setelah itu juga akhirnya jadi dosen. Kedua-duanya jalan, Pak? Atau akhirnya harus ada yang dikalahkan? Waktu jadi dosen 96, ini bocorannya, saya agak nakal dikit. Jadi datang ke kampus pada saat ngajar, Stinky-nya jalan. Jadi pada saat ada show-nya Stinky, saya pasti bawa Stinky. Nah, nanti setelah jadwalnya memang ada kelas, saya wajib datang. Oke. Akhirnya tahun 2000 karena saya menikah, akhirnya dunia entertain saya tinggalkan. Nah, gitu. Berarti lumayan ada 5 tahunan berarti ya, Pak ya? Iya, sekitar 5 tahunan ada di entertain. Iya, entertain. Nah, terus setelah itu akhirnya berjalan untuk di kantor akuntannya berarti sudah selesai juga nih, Pak? Kantor akuntan itu waktu lebih jadi dosen? Akhirnya lebih ke marketing ya, cari proyek, cari perusahaan yang mau audit, kita kasih ke kantor akuntannya. Jadi saya lebih ke marketing, makanya jiwa saya kayaknya ke marketingnya agak kenceng juga gitu ya. Walaupun di kantor akuntan kayaknya dulu udah jenuh menjadi auditor, akhirnya di akhir-akhirnya saya menjadi marketing juga. Tapi terbukti kok, Pak. Kenapa? Karena orang marketing itu yang paling tahu market, kebutuhan pasar apa, akhirnya Bapak menerbitkan banyak sekali produk atau bisnis yang ditawarkan. Iya, berawal dari situ. Iya benar. Nah, terus sampai akhirnya Bapak bangun bisnis konveksi itu ceritanya gimana, Pak? Dari dosen, terus akhirnya iseng, atau memang kan Bapak hobi olahraga, atau memang ada melihat ini ada balik lagi nih karena nalurinya marketer, seorang marketing, jadi toh ini ada kebutuhan sebenarnya harus saya sediakan, atau gimana tuh, Pak? Iya, jadi setelah saya nikah tahun 2000, tahun 2002 akhirnya saya diikat waktu itu sama Prof. Farida. Akhirnya saya diberikan amanah menjadi sekretaris prodi di D3 Perpajakan. Nah, dari situ saya akhirnya keikat nih, nggak bisa kemana-mana karena di challenge untuk menaikkan jumlah mahasiswa. Dari 2002 sampai 2008 saya menjadi sekretaris prodi, tapi saya sudah mulai bergerak bagaimana cara promosi atau marketing, yaitu dengan cara branding dengan olahraga. Oke. Jadi tahun 2008 setelah saya menjadi ketua prodi, memberanikan diri datang ke SMA untuk promosinya adalah branding dengan olahraga. Saya berpikirnya dulu simpel, kenapa sih Pantai Gading itu ngetop? Padahal kan dulu bayangan saya Pantai Gading apa negara sih kok ikut Piala Dunia gitu ya. Ternyata gara-gara Drogba itu kan pemain Pantai Gading yang akhirnya terkenal. Orang jadi tahu oh Pantai Gading itu negara, dan akhirnya pemain-pemain Pantai Gading itu banyak bermain di Eropa. Nah, setelah itu saya melihat wah ini ada challenge nih untuk melakukan promosi dengan olahraga. Nah, pada saat itu 2010 saya memberanikan diri membentuk tim futsal. Awalnya 2008 itu saya hanya badminton. Cuma ternyata badminton itu kalau di kalangan SMA kurang famous, kurang ngetop gitu ya. Ternyata saya lihat-lihat setiap datang ke SMA itu banyaknya lapangan futsal. Nah, dari situlah saya memberanikan diri karena futsal itu adalah cerminan dari sepak bola yang diperkecil. Kan kalau bola kan butuh ruang lapangan yang besar, ya kan? Orangnya juga banyak. Nah, dengan futsal itu kan semuanya diperkecil. Nah, akhirnya dengan futsal itu alhamdulillah kita promosi branding ke SMA diterima. Karena kebetulan saya merekrut pemain nasional yang menjadi pelatih sehingga ada nilai jualnya. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita datang ke SMA, pasti SMA nanya, impact-nya buat kita apa sih? Jangan-jangan Bapak cuma cari mahasiswa doang nih ke sini. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, kita tidak hanya itu tujuannya. Justru kita ingin memperkenalkan futsal di tingkat SMA. Kita akan mengadakan yang namanya coaching clinic. Kita punya pemain, kita punya pelatih. Nah, nanti seluruh anak SMA yang ada di situ kita coaching
beserta guru olahraganya. Gitu awalnya. Nah, konsep seperti ini memang benar-benar ya, seorang marketer itu harus paham sekali dengan produk, barang atau jasa yang dijual nih. Kayak tadi Pak Abu bilang, memang tujuannya adalah cari mahasiswa, tetapi mungkin orang udah pada tahu ya Pak, di sekolah-sekolah tuh ini pasti cuma hanya itu. Kalau hanya itu ya pusing lah gitu. Iya, kalau hanya itu tuh yang ya udah deh, banyak pilihan mungkin yang jauh lebih menarik lagi, tapi dilengkapi tadi dengan ada program olahraga. Terus itu Pak Abu tempelkan nih pelatihnya itu benar-benar dari timnasnya, sehingga trust orang itu jauh lebih bisa meyakinkan untuk mau ya udah deh saya beli gitu. Oke, menarik. Triknya salah satunya. Cakep nih. Memang bener ya, Pak. Memang kayak lu salah jurusan nih, Pak. Ini akuntan murtad ya. Akuntan murtad. Nah, terus akhirnya Pak bisa sampai muncul bisnis Navigo atau konveksi itu gimana, Pak? Ya itu akhirnya kecebur. Saya bilang kecebur tapi membawa nikmat yang luar biasa. Akhirnya dengan saya ke dunia futsal, akhirnya saya kan mempunyai komunitas orang-orang futsal. Pada saat itu angkatan 2012 ada namanya mahasiswa saya namanya Cahyo. Kebetulan ibunya backgroundnya adalah penjahit. Pada saat dia ingin lulus, dia sudah mulai merancang usaha untuk di jersey. Dulu kita berpikiran orang kan kalau mau beli merek branded itu tidak bisa customize. Misalkan saya pengen merek A gitu ya. Kita pesen 12 piece, datang ke counternya ke Plaza Indonesia atau kemana, pasti tidak akan diterima. Nah, melihat peluang, orang pengen punya desain sendiri. Betul. Nah, disitulah kita masuk bahwa kita ingin membuat yang namanya custom jersey. Custom jersey. Nah, pada saat saya komunikasi sama Cahyo mengatakan, maaf Pak, saya belum berani karena saya masih coba-coba. Pada itu di tahun 2015. 2016 saya ketemu Cahyo lagi. Bagaimana Cah? Sekarang perkembangan bisnis Navigonya, saya sekarang udah mulai bagus Pak. Saya boleh masuk nggak? Kalau sekarang saya berani. Nah, dari situlah saya masuk Insight gitu. Masuk 2016 saya join dengan Cahyo. Kebetulan itu notabene mahasiswa saya, binaan saya dan juga bimbingan saya pada saat praktek kerja lapangan.